Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang etika dan hukum kesehatan reproduksi ya. Oke. Masalah kesehatan reproduksi ini menjadi masalah kesehatan yang utama ya, khususnya di negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Nah, rendahnya kesehatan reproduksi, terutama wanita, maka akan dapat berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi yang disebabkan dari proses kehamilan, persalinan maupun masa nifas, gitu ya. Jadi upaya kesehatan reproduksi ini menjadi fokus yang penting sekali ya, karena terkait dengan angka kematian ibu tadi ya. Nah, kematian ibu maupun bayi ini merupakan bagian penting dalam pencapaian MDGs ya, atau Millennium Development Goals ya. Nah, ini menjadi salah satu topik gitu ya di dunia ya, terkait dengan kesehatan reproduksi. Kenapa? Karena tadi berkaitan dengan kematian ibu dan bayi gitu. Nah, sehingga di Indonesia juga kesehatan reproduksi ini menjadi mendapatkan perhatian khusus gitu ya di dalam Undang-Undang Kesehatan. Oke. Apa sih kesehatan reproduksi? Jadi kesehatan reproduksi ini tidak hanya secara fisik saja sehatnya ya, tetapi keadaan sehat secara fisik, kemudian juga mental, juga sosial secara utuh ya. Jadi tidak hanya meliputi secara fisik saja, tetapi juga terkait dengan mental dan sosialnya gitu. Yang tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan yang terkait dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Ya teman-teman, jadi kesehatan reproduksi di sini kesehatannya itu sehat secara fisik ya, dari fisiknya itu sehat, kemudian dari segi mental ya tidak ada gangguan kejiwaan, serta sosial, artinya di dalam bermasyarakat itu juga hubungan dengan masyarakatnya itu juga baik gitu ya, seperti itu. Jadi tidak hanya dilihat dari fisik saja. Oke, kesehatan reproduksi ini mencakup kesehatan wanita ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 70 ini mencakup atau meliputi kesehatan wanita dari sebelum hamil, kemudian hamil, melahirkan, dan juga sudah melahirkan. Jadi mulai dari remaja ya, bahkan mungkin dari anak-anak gitu ya. Kemudian dipersiapkan sehingga perlu ditinjau bagaimana kesehatannya, disiapkan dari bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, sampai dengan kemudian wanita dewasa, kemudian mengalami proses hamil, melahirkan, kemudian nifas gitu ya, sampai juga nantinya lansia itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di Pasal 70 ini kesehatan reproduksi wanita ini mencakup kesehatan sebelum hamil, saat hamil, melahirkan maupun sesudah melahirkan. Kemudian juga terkait dengan pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan juga kesehatan seksual. Serta yang satu lagi adalah tentang kesehatan sistem reproduksinya atau organ reproduksinya. Oke. Lalu hak-hak reproduksi. Terkait dengan hak-hak reproduksi, apa saja nih yang dijamin gitu ya. Jadi hak-hak reproduksi merupakan hak-hak manusia dan dijamin dalam undang-undang yang berlaku ini. Ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah hak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan juga kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan atau kekerasan dengan pasangan yang sah ya. Jadi sekalipun dengan pasangan yang sah, maka perempuan itu punya hak gitu ya untuk mengatur kehidupan reproduksi maupun kehidupan seksualnya gitu. Kemudian yang kedua, menentukan kehidupan reproduksinya secara bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Lalu yang selanjutnya, menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama ya. Jadi wanita juga punya hak kapan dia mau hamil, kapan dia mau melahirkan gitu ya. Jumlah anaknya mau berapa gitu. Lalu yang terakhir adalah memperoleh informasi, edukasi, dan juga konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ya, selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di sini menjelaskan tentang kewajiban pemerintah ya, di mana pemerintah ini wajib menjamin ketersediaan sarana informasi, sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan juga terjangkau oleh masyarakat, baik terjangkau dari jarak maupun dari harga gitu ya, termasuk pelayanan keluarga berencana.
Lalu yang kedua, setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif ini di dalamnya termasuk reproduksi ya, dengan bantuan dilakukan secara aman dan juga sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya adalah reproduksi perempuan. Kemudian yang ketiga juga di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 juga dijelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan diatur juga dalam peraturan pemerintah. Oke. Dari berbagai aspek tentang kesehatan reproduksi ada 3 hal yang menjadi masalah terkait dengan etika dan hukum ini gitu ya. Jadi apa saja? Yang pertama adalah aborsi, yang kedua adalah adanya teknologi reproduksi terutama bayi tabung ya, tipe mas ya, terutama bayi tabung dan juga keluarga berencana. Jadi hari ini kita akan fokus membahas tentang etika dan hukum untuk aborsi, untuk teknologi reproduksi, dan untuk keluarga berencana gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas untuk aborsi. Apa sih aborsi? Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Nah, aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan maupun buatan ya. Jadi kalau spontan itu ya tanpa dilakukan tindakan apapun, tanpa diberikan obat apapun, ya tiba-tiba ibunya mengalami tanda-tanda keguguran lalu keguguran gitu ya. Misalnya karena bayinya itu tidak berkembang. Kalau bayinya tidak berkembang atau bleeding ovum dengan secara alami biasanya dia akan menggugurkan diri meskipun ibunya sudah mencoba untuk bed rest total ataupun untuk meminum obat penguat gitu ya, meminum obat penguat kandungan. Tapi kalau misalnya bayinya ini memang dia bayinya ini memang tidak berkembang, maka tetap dia akan mengeluarkan akan aborsi ya, menggugurkan diri gitu, akan terjadinya keguguran gitu. Aborsi spontan merupakan mekanisme alamiah keluarnya hasil konsepsi abnormal ya, tadi contohnya ya. Kehamilan yang breast ovum gitu ya, dia secara alami akan keluar sendiri. Kemudian abortus buatan atau terminasi kehamilan ini mempunyai 2 macam jenis ya. Jadi tadi aborsi itu atau abortus itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah abortus yang terjadi secara spontan ya. Yang kedua abortus yang terjadi karena buatan gitu ya. Nah, yang buatan ini ada 2 jenis hukumnya. Yang pertama bersifat legal hukumnya, yang kedua bersifat ilegal gitu. Yang buatan ya, jadi yang buatan itu ada yang legal dan juga ada yang tidak ilegal. Nah, kita bahas dulu yang aborsi legal. Nah, aborsi legal ini dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga media yang kompeten ya, berdasarkan indikasi medis dan atas persetujuan ibu yang hamil ataupun oleh suaminya gitu. Ya, jadi ada indikasi medis di sini. Ya, indikasi medis dan juga dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tapi tenaga kesehatan juga tidak sembarangan, tapi dilakukan oleh orang yang kompeten gitu ya. Nanti kita lihat syaratnya apa ya yang bisa melakukan. Kemudian aborsi legal juga disebut sebagai aborsi buatan atau pengguguran dengan indikasi medis. Ya, meskipun demikian tidak setiap tindakan aborsi yang sudah mempunyai tindakan medis ini bisa dilakukan aborsi buatan. Jadi teman-teman, indikasinya adalah yang membuat aborsi itu ilegal atau tidak ilegal itu adalah indikasi. Kalau tidak ada indikasi apa-apa kemudian dilakukan aborsi, maka itu jelas melanggar undang-undang ya, karena tidak ilegal jadinya. Ya, catatannya adalah aborsi ilegal jika ada indikasi medis dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Ada indikasi medis tapi tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan juga ya oleh tenaga kesehatan yang kompeten ya dan berwenang tentunya. Itu juga termasuk yang tidak ilegal gitu. Yang tidak ilegal maksudnya, yang tidak legal atau yang ilegal seperti itu. Oke ya. Nah, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk sebuah aborsi? Yang pertama adalah 1. Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapeutik atau pengobatan saja ya untuk mengatasi masalah medis. Kemudian yang kedua, disetujui secara tertulis oleh 2 orang dokter yang kompeten. Jadi
sudah ada second opinion gitu ya. Dan yang ketiga, dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah. Jadi tidak bisa dilakukan di mana saja. Meskipun ada indikasi medis, kemudian juga dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya kompetensi gitu. Tapi kalau dilakukannya tidak di pelayanan kesehatan yang diakui, maka bisa jadi itu adalah ilegal. Itu bisa dipertanyakan karena kan bisa aja diindikasinya dibuat-buat seperti itu ya. Jadi syarat untuk aborsi legal itu yang pertama adalah ada indikasi medis. Yang kedua, dilakukan oleh dokter yang kompeten ya dan disetujui oleh 2 orang dokter yang kompeten secara tertulis ya. Kemudian dilakukan oleh di pelayanan kesehatan yang yang punya otoritas yang sah gitu ya. Biasanya ditunjuk oleh pemerintah harus dilakukan di klinik mana misalnya seperti itu. Oke, langsung kita ke aborsi ilegal. Apa sih aborsi ilegal ya? Oke, lihat. Kita lihat dulu bahwa aborsi ilegal ini aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten. Ya, misalnya bidan, perawat, kita kan nggak ada punya ilmunya gitu ya, nggak punya ilmu untuk melakukan aborsi. Maka kalau kita melakukan pengguguran, nah itu termasuk ke dalam aborsi ilegal gitu ya. Karena biasanya mengerjakan adalah dokter. Itu pun tidak semua dokter gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, yang selanjutnya melalui cara-cara di luar medis, misalnya dipijat, menggunakan jamu atau ramuan-ramuan gitu ya, atau baik dengan ataupun tanpa persetujuan ibu hamil ataupun suaminya ya. Nah, aborsi ilegal ini sering dilakukan oleh tenaga medis yang tidak kompeten tapi mempunyai indikasi medis ya. Misalnya ya tadi gitu ya. Dilakukan misalnya nih ibu hamil. Ya, misalnya ibu hamil ini kalau misalnya kita teruskan, ini misalnya bayinya itu tidak bisa bertahan hidup di luar, misalnya ancefalus gitu ya, anencefalus, jadi tidak punya kerangka otak gitu ya, tidak punya tulang kepala, kemudian pada saat lahir, kemudian kemungkinan besar si bayi tidak akan bertahan dengan kehidupan di luar gitu ya, setelah dilahirkan kemungkinan akan meninggal gitu. Jadi ada indikasi medis kan di situ. Namun yang mengerjakannya adalah oleh tenaga medis. Misalnya di sini oleh bidan misalnya, itu juga nggak boleh, atau oleh perawat itu nggak boleh. Kemudian juga bisa jadi seperti ini, dilakukannya oleh tenaga medis yang tidak kompeten dan juga tidak mempunyai indikasi medis ya. Kondisi seperti ini tuh banyak sebenarnya ya. Misalnya orang yang gagal KB gitu ya, gagal KB kemudian tidak menghendaki kehamilannya, datang ke bidan praktek gitu ya, kemudian minta untuk digugurkan. Nah, dalam hal ini kan berarti tidak ada indikasi medis gitu kan, tidak ada indikasi medis dan juga dilakukan oleh tenaga medis yang tidak kompeten gitu, karena bidan itu tidak kompeten untuk melakukan aborsi gitu ya, ataupun perawat gitu, ataupun misalnya apalagi kalau bukan tenaga medis gitu ya, itu termasuk ke dalam ilegal juga gitu ya. Pokoknya teman-teman yang jadi catatan adalah aborsi itu menjadi legal jika satu dilakukan atas indikasi medis, kemudian yang kedua dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang, yang ketiga dia sudah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari 2 orang dokter, kemudian yang selanjutnya adalah dilakukan di tempat yang sudah ditunjuk ya, yang sudah ditunjuk dan punya otoritas ya dari pemerintah seperti itu. Selebihnya itu tidak memenuhi itu berarti itu termasuk dengan aborsi ilegal. Nah, dasar hukum dari aborsi ini yang pertama adalah adanya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 15. Yang bunyinya seperti ini. Dalam keadaan darurat, sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Ya, medis tertentunya tentu di sini adalah aborsi atau pengakhiran kehamilan gitu ya, sebelum waktunya gitu. Nah, ini ada indikasi ini ya, upaya menyelamatkan jiwa ibu maupun jiwa bayi gitu ya. Nah, di sini ada indikasi, berarti di sini ini menunjukkan indikasi medis gitu. Nah, kemudian di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ini mengenai aborsi dipertegas lagi di dalam pasal 75 ayat 1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ya, setiap orang dilarang melakukan aborsi gitu. Ya, kecuali beberapa poin yang tadi sudah kita ulang-ulang berkali-kali ya, tindakan aborsi hanya dilakukan
Satu, berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut. Misalnya ibu yang mengalami hipertensi misalnya ya, hipertensi, kalau misalnya tidak kehamilannya diteruskan, ini ibunya bisa terancam nyawanya gitu ya. Maka mau tidak mau harus disudahi kehamilannya. Itu indikasi medis contohnya. Lalu yang kedua, oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Ya, meskipun tenaga kesehatan itu banyak jenisnya, tetapi kalau dia tidak punya keahlian maka tidak boleh ya. Kemudian selanjutnya disetujui oleh ibu hamil yang bersangkutan ataupun oleh suami dan keluarganya. Kalau misalnya ibu hamilnya di bawah umur misalnya, ya berarti harus persetujuan keluarganya. Atau sudah menikah juga harus mengetahui persetujuan suaminya juga gitu. Tapi jangan hanya ibunya saja. Seperti itu. Kemudian dilakukan di sarana kesehatan tertentu tadi ya, di tempat pelayanan yang sudah ditunjuk dan mendapatkan otoritas tertentu. Oke, nah di sini ketentuan larangan aborsi ini dikecualikan ya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 Ayat 2 berdasarkan, kalau tadi kan yang di ayat 1 ini kan dilarang nih, dilarang melakukan aborsi. Nah di ayat 2-nya ini dikecualikan gitu ya, dikecualikan satu, indikasi kegawat daruratan medis yang terdeteksi sejak usia dini kehamilan ya, baik yang mengancam nyawa ibu ataupun janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Contohnya tadi ya, bayi yang mengalami kecacatan, tidak memiliki tulang kepala gitu ya, seperti itu, atau anencephalus gitu. Kemudian yang kedua, kehamilan akibat perkosaan. Ini dapat menyebabkan trauma psikologis ya untuk korban perkosaan. Jadi ini dibolehkan untuk dilakukan pengguguran ya. Nah, namun hal ini juga dilakukan setelah dilakukan proses konseling ya, atau nasihat sebelum tindakan pengguguran gitu ya. Nah, jadi korban-korban yang mengalami perkosaan ini dia harus mengikuti dulu proses konseling ya, melakukan proses konseling dulu. Kalau memang misalnya dari proses konseling itu direkomendasikan untuk dilakukan pengguguran karena bisa menyebabkan trauma psikologis bagi si korban, nah itu boleh dilakukan ya. Nah, siapa sih yang bisa memberikan konseling ini? Yang memberikan konseling ini ya tenaga konselor yang kompeten dan berwenang. Ya, artinya berwenang di sini dia mendapatkan otoritas untuk pelayanan ini gitu. Jadi tidak semua orang bisa memberikan konseling ya, maupun misalkan bidan, perawat, dokter, kalau dia tidak punya wewenangnya maka dia tidak boleh melakukan konseling pratindakan aborsi gitu. Jadi yang melakukan adalah tenaga khusus dan yang kompeten dan juga punya wewenang. Oke. Apabila kekecualian aborsi terpaksa dilakukan, maka beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sebelum kehamilan berumur 6 minggu, ini dihitung dari hari pertama hari terakhir ya, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, jadi kalau misalnya direncanakan berarti sebelum umurnya itu 6 minggu. Ya, kalau kita lihat dari hasil USG usia 6 minggu itu dia baru terlihat kantong hamilnya saja ya, atau gestasional sac-nya aja yang baru kelihatan, tapi calon janinnya itu belum terlihat jelas gitu ya. Biasanya jantungnya juga belum kelihatan gitu ya, detak jantungnya belum kelihatan. Kemudian gerakan janin juga belum ada gitu ya. Jadi di usia 6 minggu gitu. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya usia 4 bulan atau 5 bulan, nah itu mengancam nyawa ibunya ya, mengancam nyawa ibunya misalnya, nah itu juga harus disudahi gitu. Lalu yang kedua, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yaitu memiliki sertifikat yang sudah ditetapkan oleh menteri. Ya, jadi tenaga kesehatannya punya wewenang dan punya otoritas tadi ya, sudah ditunjuk oleh atau ditetapkan oleh menteri. Lalu dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, lalu dengan izin suami ya, kecuali korban perkosaan gitu ya. Ini boleh dengan izin keluarga. Kemudian penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Oke. Nah, sanksi pidananya apa? Sanksi pidana bagi orang yang melakukan aborsi ilegal adalah dipidanakan dengan pidana penjara ya. Paling lama hukumannya adalah 10 tahun dengan denda 1 miliar. Oke. Jadi itu hukuman sanksi pidananya ya, dengan 10 tahun penjara paling lama dan juga paling banyak itu dendanya sama dengan 1 miliar. Oke.
Baik teman-teman, itu tadi tentang aborsi ya. Sekarang kita beralih ke teknologi reproduksi buatan. Nah, di dalam teknologi reproduksi buatan ini yang apa? Yang apa ya? Yang in gitu ya, atau yang difokuskan atau yang diperhatikan ini mendapatkan perhatian adalah bayi tabung ya, bayi tabung dan juga cloning. Nah, di mana bayi tabung dan cloning ini merupakan terobosan besar di bidang reproduksi manusia, di mana keduanya merupakan metode kehamilan di luar alamiah ya. Kalau secara alamiah untuk hamil itu setelah menikah melakukan hubungan seksual, nah batu itu akan terjadi kehamilan gitu. Nah, tapi kalau di dalam teknologi reproduksi buatan ini atau kita singkat dengan TRB ya, atau man-made reproduction technology ya, itu tidak menggunakan metode tidak secara alamiah gitu ya. Nah, TRB ini merupakan teknik di mana oosit atau sel telur yang telah dibuahi dimanipulasi atau dibuat sedemikian rupa ya, atau disemaikan di dalam media tabung ya atau tube ya, sebelum ditanamkan ke dalam rahim ibu. Jadi di pembuahannya di luar gitu ya, setelah terjadi pembuahan ya, kemudian kan selnya tuh membelah gitu ya. Nah, itu nanti ditanam atau diimplementasikan ke dalam rahim ibu. Nah, TRB ini merupakan upaya yang dilakukan bagi pasangan atau suami istri yang mempunyai masalah untuk mengalami kehamilan secara alamiah atau mengalami infertil ya. Jadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang mengalami infertil bisa melakukan bayi tabung gitu, dan ini sudah banyak banget dilakukan ya, termasuk di Indonesia gitu. Biayanya ya sangat besar ya. Oke. Itu yang pertama, selanjutnya adalah cloning. Oke. Lalu cloning ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi transplantasi inti sel ya. Inti sel itu kan terus membelah gitu ya. Nah, ini didapat dari sel dewasa sehingga dapat menimbulkan kehidupan yang baru. Nah, pengembangan inti sel ini akhirnya dapat menghasilkan seekor domba yang diberi nama Dolly. Jadi percobaan untuk cloning ini dilakukan pada binatang ya, yaitu pada domba. Nah, domba hasil cloning ini diberi nama dengan domba Dolly gitu ya. Nah, jadi domba Dolly ini domba hasil cloning ya, yang merupakan hasil percobaan dari cloning. Nah, meskipun cloning ini berhasil dilakukan pada binatang, namun menimbulkan kegelisahan dan keprihatinan ya. Dan intinya cloning ini ya, jika dilakukan pada manusia ini tidak dapat diterima baik dari segi agama, etik maupun hukum. Jadi intinya tidak boleh dilakukan cloning pada manusia. Kalau bayi tabung masih boleh ya, tapi kalau cloning tidak boleh. Oke. Nah, terkait dengan kehamilan di luar alami ya, Undang-Undang Kesehatan mengatur ya. Yang pertama, kehamilan di luar secara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri yang infertil untuk mendapatkan keturunan ya. Jadi boleh ya dilakukan untuk suami istri yang mengalami masalah dalam mendapatkan keturunan ya. Jadi sebagai jalan terakhir gitu. Kemudian upaya kehamilan di luar secara alamiah ini dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah ya. Jadi kalau tidak menikah sah itu tidak boleh melakukan bayi tabung ya. Jadi bayi tabung dilakukan hanya oleh pasangan suami istri yang sah saja. Ya, di mana hasil pembuahan sperma dan ovumnya itu ditanam lagi dalam rahim istrinya ya, di mana ovum itu berasal. Jadi sel telurnya dari istrinya, maka dan spermanya itu dari suaminya. Setelah terjadi pembuahan, maka nanti hasil pembuahannya itu akan dimasukkan lagi ke dalam rahim si istri gitu. Tidak boleh rahimnya orang lain, harus rahim si istri. Dan juga spermanya harus sperma dari suami, nggak boleh sperma dari orang lain gitu ya. Itu ketentuannya. Kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut gitu. Oke, selanjutnya adalah keluarga berencana. Nah, dari segi hak-hak manusia, segala jenis kontrasepsi yang ditawarkan haruslah mendapat persetujuan dari pasangan suami istri. Nah, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi mengenai alat kontrasepsi yang ditawarkan, termasuk keuntungan dan kerugiannya. Ya, jadi wajib bagi tenaga kesehatan memberikan informasi yang jelas tentang macam-macam alat kontrasepsi, ya, termasuk keuntungan dan kerugiannya. Jangan hanya keuntungannya saja, ya, tapi kerugiannya juga harus diinformasikan. Karena masyarakat berhak mendapatkan informasi tersebut dengan jelas ya. Nah, di Indonesia sendiri KB ini ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat ya, sebagai tujuan dari pembangunan bangsa.
Hukum dan etika keluarga berencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, yaitu tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera. Poin di dalamnya yang pertama adalah pengaturan kelahiran diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat diterima oleh pasangan suami istri sesuai dengan pilihannya. Kedua, penyelenggaraan pengaturan kelahiran dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, setiap pasangan suami istri dapat menentukan pilihannya dalam merencanakan dan mengatur jumlah anak dan jarak antara kelahiran anak yang berlandaskan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap generasi sekarang maupun generasi mendatang. Selanjutnya, suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara pengaturan kehamilan. Jadi, tidak hanya suaminya saja yang menentukan kapan kamu harus hamil, berapa jumlah anak yang ingin dimiliki, tetapi istri juga punya hak itu untuk menentukan hal itu, sehingga perlu adanya diskusi di sini. Tapi kalau kondisi sekarang di masyarakat karena lebih lebih ke patrilineal ya, jadi lebih ke laki-laki gitu ya. Jadi lebih banyak keputusan itu dilakukan oleh suami gitu ya. Padahal pada praktiknya mestinya istri maupun suami itu punya hak dan kewajiban yang sama gitu. Jadi tidak hanya suami, istri pun punya hak untuk menentukan gitu. Secara undang-undang seperti itu. Oke. Nah, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 menegaskan kembali bahwa satu, pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk mengatur kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Jadi tujuannya itu ya, tujuannya tidak boleh untuk membatasi jumlah anak ya, tetapi untuk mengatur mengatur kehamilan, jarak kehamilan, jarak persalinan gitu, sehingga nanti didapatkan generasi penerus yang cerdas. Ya, kalau secara agama juga membatasi itu kan nggak boleh ya, membatasi keturunan. Jadi kita tujuannya atau niatkan kita menggunakan KB adalah untuk mengatur untuk mengatur jarak persalinan ya, supaya anaknya itu atau generasi penerusnya itu bisa mendapatkan generasi yang sehat serta cerdas gitu. Kemudian yang kedua, pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, dan obat dalam memberikan pelayanan KB yang aman, bermutu, dan juga terjangkau oleh masyarakat. Jadi di sini pemerintah wajib menyediakan misalnya alat kontrasepsi suntik, kemudian IUD, kemudian implan dan yang lain-lainnya itu wajib menyediakan ya, supaya bisa dengan mudah dijangkau oleh masyarakat baik dari segi harga maupun dari jarak fasilitas pelayanan. Oke teman-teman, itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, kita diskusikan di dalam WhatsApp grup ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.